Om Swastiastu, selamat pagi Ibu dosen dan teman-teman. Di sini saya akan mempresentasikan hasil-hasil mengenai penelitian kanker kolorektal. Baik, sebelum memulai presentasi, di sini saya akan memperkenalkan nama-nama kelompok saya sebagai berikut. Yang pertama ada Iwayan Banem Bayu Permana dengan NIM 2014-20164. Yang kedua ada Iwayan Banem Mersa Suntana dengan NIM 2014-20165. Yang ketiga ada saya sendiri, Komang Prasetya Prasetya dengan NIM 2014-20169. Yang keempat ada Nimade Puspita Ningrum dengan NIM 2014-20194. Yang kelima ada Putu Ari Pradesta Dewi dengan NIM 2014-201108. Dan yang terakhir ada Ibu Karina Juliani dengan NIM 2014-2011109. Baik, untuk mempersingkat waktu langsung saja ke pembahasan hasil-hasil jurnal yang pertama. Hasil yang pertama yaitu dengan judul faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian kanker kolorektal stadium 3 di RSUP DR Karyadi Semarang dengan jurnal Kedokteran Diponegoro, penulis Kevin Putra Pratama Albertus Ari Adrianto dengan nomor 2 volume 8 tahun April 2019 dengan jumlah halaman 17 halaman. Baik, selanjutnya. Pendahuluan, kanker kolorektal atau KKR adalah keganasan yang berasal dari jaringan usus besar, terdiri dari kolon, bagian terpanjang dari usus besar, dan atau rektum, bagian kecil terakhir dari usus besar sebelum anus. Di Indonesia, KKR adalah keganasan yang sering terjadi baik pada pria dan wanita setelah kanker prostat dan kanker payudara dengan persentase 11,5%. Dari jumlah demikian juga angka kematiannya. Nah, insiden KKR pada pria sebanding dengan wanita dan lebih banyak terjadi pada usia produktif. Hal ini berbanding dengan data yang diperoleh di negara barat, di mana kanker biasanya terjadi pada pasien usia lanjut. Perbandingan insiden pada laki-laki dan perempuan adalah 3:1, dan kurang dari 50% kanker kolon dan rektum ditemukan di rektosigmoid. Screening yang adekuat terbukti menurunkan angka kematian dari kanker kolorektal, karena dengan program screening yang baik akan lebih banyak ditemukan kasus ini sehingga terapi dari ini secara kuratif. Terapi bedah paling efektif bila dilakukan pada penyakit yang masih terlokalisasi. Bila sudah terjadi metastasis, prognosis menjadi buruk dan angka berlangsung hidup menurun drastis. Berkembangnya kemoterapi dan radioterapi saat ini memungkinkan kesempatan untuk terapi adjuvan untuk penderita stadium lanjut atau pada kejadian kekambuhan lokal setelah terapi dilakukan mencapai 3-32% penderita. Beberapa faktor seperti letak tumor, penetrasi dinding usus, keterlibatan kelenjar limfa, perforasi rektum pada saat diseksi dan diferensiasi tumor diduga sebagai faktor yang mempengaruhi rekurensi lokal. Baik, adapun tujuan dari hasil ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian rekurensi KKR stadium 3 di RSUP DR Karyadi Semarang. Pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitik dengan pendekatan deskriptif analitik. Data diambil dari catatan medik di RSUP DR Karyadi Semarang yang melibatkan 60 subjek penelitian yaitu pasien. Pada analisis data uji hipotesis dilakukan menggunakan uji chi-square. Apabila tidak memenuhi syarat uji square maka akan dilakukan analisis dengan menggunakan uji Fisher. Adapun dari hasil penelitian tersebut adalah usia sebagai variabel bebas dibagi menjadi dua golongan usia, yaitu usia kurang dari 65 tahun dan usia lebih atau sama dengan 65 tahun. Sedangkan kekambuhan kanker kolorektal sebagai variabel terikat merupakan kanker kolorektal yang mengalami kekambuhan sebelum 2 tahun. Hubungan kedua variabel tersebut diuji kelayakannya analisis multivariat dengan menggunakan analisis bivariat uji chi-square. Hasil uji chi-square didapatkan bahwa nilai signifikan variabel usia terhadap kekambuhan kanker kolorektal adalah P sama dengan 1,000. Kesimpulan dari hasil uji tersebut adalah tidak terdapat hubungan yang bermakna antara variabel usia terhadap kekambuhan kolorektal. Hubungan variabel jenis kelamin dengan variabel kekambuhan kanker kolorektal memiliki nilai signifikan P 0,000
dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan yang bermakna antara variabel jenis kelamin terhadap variabel kekambuhan kanker kolorektal. Nah, lokasi tumor sebagai variabel perancu berskala nominal kiri, kanan sigmoid, dan transversum telah dilakukan analisis bivariat uji chi-square pada variabel PR dengan variabel kemampuan invasi kanker payudara. Didapatkan bahwa nilai signifikan pada variabel tersebut adalah P sama dengan 0,483. Dari uji tersebut disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan yang bermakna pada variabel lokasi tumor dengan variabel kekambuhan kanker kolorektal. Selanjutnya, stadium tumor primer pada penelitian merupakan variabel perancu yang memiliki skala nominal T1, T2, T3, T4A, dan T4B. Untuk mendapatkan nilai signifikan tersebut terhadap variabel stadium tumor primer dengan variabel kekambuhan kanker kolorektal, dilakukan analisis bivariat uji square pada kedua variabel tersebut. Nah, hasil dari uji square pada variabel tersebut adalah P sama dengan 0,001. Hasil dari uji tersebut disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang bermakna antara variabel stadium primer dengan variabel kekambuhan kanker kolorektal. Variabel pembesaran kelenjar limfe, variabel perancu dalam penelitian dengan skala nominal. Variabel tersebut dibagi menjadi NX, NO, N0, N1, N1A, N1B, N1C, N2, dan N2A. Setelah dilakukan analisis bivariat uji chi-square, diketahui bahwa nilai signifikasi kedua variabel tersebut adalah P sama dengan 0,002. Dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang bermakna antara variabel pembesaran kelenjar limfe dengan kekambuhan kanker kolorektal. Nah, terhadap variabel pemeriksaan histopatologi dengan variabel kekambuhan kanker kolorektal, dilakukan analisis bivariat uji chi-square pada kedua variabel tersebut. Hasil dari uji chi-square pada variabel tersebut adalah P sama dengan 1,000. Hasil dari uji tersebut disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan yang bermakna antara variabel pemeriksaan histopatologi dengan variabel kekambuhan kanker kolorektal. Untuk mendapatkan nilai signifikan terhadap variabel kemoterapi dengan variabel kekambuhan kanker kolorektal, dilakukan analisis hasil dari uji square pada variabel tersebut adalah P sama dengan 0,655. Hasil dari uji tersebut disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan yang bermakna antara variabel kemoterapi dengan variabel kekambuhan kanker kolorektal. Pembedahan memiliki skala nominal yaitu elektif dan cito dengan variabel kekambuhan kanker kolorektal. Dilakukan analisis pada variabel tersebut adalah P sama dengan 0,655. Hasil dari uji tersebut terdapat hubungan yang bermakna antara variabel pemeriksaan histopatologi dengan variabel kekambuhan kanker kolorektal. Serum CAI pada penelitian merupakan variabel perancu yang memiliki skala interval yaitu lebih dari 2,5 Ng atau DL dan kurang dari 2,5 Ng atau DL. Variabel tersebut adalah P sama dengan 0,001. Hasil dari uji tersebut disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang bermakna antara variabel serum CAE dengan variabel kekambuhan kanker kolorektal. Selanjutnya, transfusi darah pada penelitian merupakan variabel perancu yang memiliki skala nominal yaitu ya dan tidak. Namun mendapatkan nilai signifikan terhadap variabel transfusi darah dengan variabel kekambuhan kanker kolorektal, dilakukan analisis bivariat uji chi-square pada kedua variabel tersebut. Hasil dari uji chi-square pada variabel tersebut adalah P sama dengan 0,175. Hasil dari uji tersebut disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan yang bermakna antara variabel pemeriksaan histopatologi dengan variabel kekambuhan kanker kolorektal. Selanjutnya yaitu pembahasan. Kelompok usia terbanyak yang mengalami kanker kolorektal adalah usia produktif, yaitu 15-64 tahun, sebesar 79,49%. 7 kemungkinan diagnosis kanker kolorektal meningkat progresif setelah usia 40 tahun dan meningkat tajam setelah usia 50 tahun. Jenis kelamin yang terbanyak menderita kanker kolorektal adalah laki-laki dibandingkan wanita. Hal ini diduga karena oleh adanya efek protektif hormonal pada wanita yang menurunkan resiko untuk terjadinya kanker kolorektal pada wanita. Lokasi karsinoma kolorektal tersering ialah rektum 38%, sigmoid 29%, cecum 15%, kolom transversum 10%, kolom ascendens 5%, dan kolom descendens 3%. Nah, dilihat dari stadium tumor primer, kanker kolorektal, subjek dengan stadium tumor primer T1 sebanyak 10%,
T2 sebanyak 33,7%, T3 sebanyak 20%, T4A sebanyak 31,7%, TB sebanyak 5%. Dari yang sudah dibahas, semakin terdapat yang sudah dibahas, semakin terdapat hubungan antara stadium tumor primer terhadap kanker kolorektal. Hal ini stadium awal yang sering tidak menimbulkan gejala sehingga kebanyakan pasien baru mendapatkan diagnosis saat kanker telah mencapai stadium lanjut. Karsinoid tumor sering ditemukan pada rektum dan appendix, namun biasanya asimptomatik dan jarang bermetastasis. Operasi merupakan pengobatan definitif. Jika kanker ditemukan pada tahap yang sangat awal, akan dilakukan kolonoskopi. Adapun kesimpulannya yaitu kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi kekambuhan kanker kolorektal adalah stadium tumor primer berdasarkan hasil uji regresi logistik. Akan dilanjutkan mengenai hasil-hasil yang kedua. Baik, di sini saya, Putu Karyana Juliani, dengan NIM 2014-2011-09, akan melanjutkan mempresentasikan tentang review jurnal atau hasil penelitian jurnal yang kedua. Baik, adapun judul dari jurnal tersebut ada faktor risiko yang berhubungan dengan kejadian kanker kolorektal di RSUD Profesor Dr. WZ Johannes Kupang, Jurnal Kesehatan Universitas Nusa Cendana, penulis Laura R. Cenggel Evangelista Bouk, ada Isa Putra, ada Herman Peter Louis Wungo, ada Sudije Torante. Nomor 1, edisi 21, tahun April 2021, halaman berisi nama laman. Baik, pendahuluan. Kanker kolorektal merupakan suatu keganasan yang berasal dari jaringan usus besar yang terdiri atas kolon dan rektum. Berdasarkan data yang didapat dari IARC, kasus kanker mengalami peningkatan menjadi 18,1 juta kasus baru dan ada 9,6 juta kematian yang diakibatkan oleh kanker pada tahun 2018, kanker kolorektal dengan 1,80 juta kasus, sedangkan yang menjadi penyebab umum kematian kedua adalah kanker kolorektal di Indonesia. Kanker kolorektal menempati urutan keempat dengan 8,6% dari total keseluruhan kasus dan menempati urutan kedua terbanyak pada pria dengan mortalitas 21,1 per 100.000 kasus kanker dan menempati urutan kelima pada wanita dengan mortalitas 0,9%, 100.000 kasus. Faktor risiko kanker kolorektal dibagi menjadi dua, yaitu faktor risiko yang dapat dimodifikasi dan tidak dapat dimodifikasi. Faktor risiko yang tidak dapat dimodifikasi adalah usia, ras, jenis kelamin, dan riwayat keluarga. Yang dapat dimodifikasi adalah aktivitas fisik, diet, merokok, dan konsumsi alkohol. Baik, adapun tujuan dari penelitian ini mengetahui faktor risiko yang berhubungan dengan kanker kolorektal seperti usia, jenis kelamin, merokok, dan alkohol di RSUD Profesor Dr. WZ Johannes Kupang pada tahun 2016 sampai 2020. Baik, adapun metode dari penelitian tersebut adalah menggunakan metode analytic observasional dengan rancangan cross-sectional. Sampai pada penelitian ini berjumlah 19 orang dengan cara total sampling. Teknik pengambilan sampel menggunakan total sampling dengan jumlah responden 19 orang yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi. Penelitian dianalisis secara univariat dan bivariat menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah usia, jenis kelamin, merokok, alkohol, dan variabel terikat pada penelitian ini adalah kanker kolorektal. Adapun hasil dari penelitian tersebut adalah hasil karakteristik pasien berdasarkan usia, bahwa dari 19 pasien kanker kolorektal yang diambil usia kurang dari 50 tahun yang mengalami kanker kolorektal adalah sebanyak 6 pasien dengan persentase sebesar 31,6% dan usia lebih dari 50 tahun yang mengalami kanker kolorektal adalah sebanyak 13 pasien dengan persentase sebesar 80,6%.
68,4% dari data tersebut menunjukkan bahwa mayoritas usia pasien kanker kolorektal berusia lebih dari 50 tahun. Hasil karakteristik pasien berdasarkan uji jenis kelamin bahwa dari 19 pasien kanker kolorektal yang diambil, pasien pria sebanyak 14 dengan persentase sebesar 73,7% yang lebih banyak dibandingkan pasien wanita sebanyak 5 orang dengan persentase 26,3%. Dari data tersebut menunjukkan bahwa mayoritas pasien kanker kolorektal lebih banyak berjenis kelamin pria dibandingkan wanita. Hasil karakteristik pasien berdasarkan merokok bahwa dari 19 pasien kanker kolorektal yang diambil didapati bahwa ada 3 pasien memiliki kebiasaan merokok dengan persentase 15,8%, dan pasien tidak memiliki kebiasaan merokok sebanyak 16 dengan persentase 84,2%. Dari data tersebut disimpulkan bahwa mayoritas pasien kanker kolorektal tidak memiliki kebiasaan merokok. Hasil karakteristik pasien berdasarkan alkohol, bahwa dari 19 pasien kanker kolorektal yang diambil didapati bahwa ada 3 pasien memiliki kebiasaan merokok dengan persentase 15,8%, dan pasien tidak memiliki kebiasaan merokok sebanyak 16% dengan persentase 84,2%. Dari data tersebut disimpulkan bahwa mayoritas pasien kanker kolorektal tidak memiliki kebiasaan merokok. Hasil karakteristik pasien berdasarkan derajat histopatologis bahwa dari 19 pasien kanker kolorektal terdapat pasien kanker kolorektal derajat baik sebanyak 6 pasien dengan persentase sebesar 31,6%, derajat sedang sebanyak 9 pasien dengan persentase sebesar 47,4%, dan derajat buruk adalah sebanyak 4 pasien dengan persentase sebesar 21,0%. Dapat disimpulkan bahwa mayoritas pasien kanker kolorektal memiliki derajat histopatologi sedang. Hubungan usia dengan kejadian kanker kolorektal didapatkan hasil uji statistik menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov, diperoleh hasil nilai P sama dengan 0,990 dalam kurung P kurang 0,05. Hasil hubungan jenis kelamin dengan kejadian kanker kolorektal didapatkan hasil uji statistik menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov, diperoleh hasil nilai P sama dengan 1,000 dalam kurung P kurang 0,05. Hubungan merokok dengan kejadian kanker kolorektal didapatkan hasil uji statistik menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov, diperoleh hasil nilai P sama dengan 1,000 dalam kurung P kurang 0,05. Hubungan alkohol dengan kejadian kanker kolorektal didapatkan hasil uji statistik menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov, diperoleh hasil nilai P sama dengan 1,000 dalam kurung P kurang dari 0,05. Baik, selanjutnya ada pembahasan. Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara usia dengan kejadian kanker kolorektal di RSUD Profesor Dr. W. Johannes Kupang. Hal ini disebabkan karena peluang untuk terjadinya kanker kolorektal tidak hanya mengenai usia lebih dari 50 tahun, namun terjadi juga pada usia kurang dari 50 tahun, yang dapat disebabkan oleh faktor genetik, buruknya pola hidup seperti diet rendah serat dan buah-buahan, konsumsi daging merah dan lemak jenuh yang berlebihan, aktivitas fisik yang kurang, merokok, dan alkohol. Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara jenis kelamin dengan kejadian kanker kolorektal di RSUD Profesor Dr. W. Z. Johannes Kupang. Hal ini disebabkan karena baik pria maupun wanita memiliki peluang untuk terkena kanker kolorektal disebabkan oleh faktor hormonal. Hormon estrogen memiliki efek protektif sehingga kekurangan hormon estrogen pada wanita usia tua dapat meningkatkan risiko terkena kanker kolorektal. Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara merokok dengan kejadian kanker kolorektal di RSUD Profesor Dr. W. Z. Johannes Kupang. Hasil yang tidak signifikan disebabkan karena keterbatasan data yang diambil dari rekam medis yang menggunakan merokok atau tidak merokok tanpa mengetahui jenis rokok, jumlah konsumsi rokok per hari, serta lamanya merokok. Tidak terdapatnya hubungan yang signifikan antara alkohol dengan kejadian kanker kolorektal di RSUD Profesor Dr. W. Z. Johannes Kupang. Hasil yang tidak signifikan dari data di atas disebabkan karena data yang diambil dari rekam medis terdapat di mana hanya ditulis mengonsumsi alkohol atau tidak tanpa mengetahui jenis alkohol, jumlah konsumsi alkohol per hari, serta bagaimana pola konsumsi alkohol pada pasien kanker kolorektal. Baik, kesimpulan mungkin didapat yaitu
Tidak terdapat hubungan signifikan antara usia dengan kejadian kanker kolorektal, tidak terdapat hubungan yang signifikan antara jenis kelamin dengan kejadian kanker kolorektal, tidak terdapat hubungan yang signifikan antara merokok dengan kejadian kanker kolorektal, tidak terdapat hubungan yang signifikan antara alkohol dengan kejadian kanker kolorektal. Baik, sekian dari presentasi kami hari ini. Apabila ada kesalahan pengucapan dalam presentasi, mohon dimaafkan. Akhir kata, saya tutup dengan terima kasih dan Parama Santi. Om Santi 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 Om.